Dari 7 desa yang terdampak tsunami 2018 di Kecamatan Sumur, salah satunya Desa Ujung Jaya. Peristiwa saat itu menyisakan kerugian materi yang besar. Rumah dan perahu mereka hilang terseret ombak tinggi yang menghantam pemukiman mereka. Ibu dulu rumahnya di mana, Bu? Ini Neng di sini. Ini dulu rumah Ibu di sini. Berhubung kena tsunami pada hancur. Jadi berantakan kami pada kemana gitu perginya. Sekarang udah serut lagi. Bekas rumah Ibu dulu di sini. Rame-rame di sini baris-baris. Nah ini bisa dilihat di sebelah kiri saya ini sekarang sudah tanah yang lapang. Yang mana dulunya ini adalah rumah hunian warga. Namun akibat dampak dari tsunami akhirnya mereka harus mengungsi ke tempat lain. Iya. Dari 19 kampung yang berada di Desa Ujung Jaya, Kampung Tanjung Lamelah yang terdampak langsung tsunami. 10 rumah hilang, bahkan menelan 2 korban jiwa. Hilangnya perahu membuat nelayan merana karena tidak bisa melaut. Mencari kerang menjadi salah satu penghasilan alternatif mereka untuk bertahan hidup. Selain mencari ikan, biasanya warga Desa Ujung Jaya ini juga mencari kerang sebagai mata pencaharian mereka. Dan sekarang kami sudah berada di bibir pantai. Kami akan langsung mencari kerang yang nantinya juga akan dijual ya, Bu ya? Iya. Saat air surut, banyak warga mencari kerang yang berada di pinggir pantai. Cuaca buruk, mereka terus mencari celah yang aman untuk tetap terjun ke laut, agar tetap mendapatkan penghasilan. Jadi dari tadi saya mencari kerang, saya baru dapat 3 jenis macam. Di sini ada sejenis keong. Ini kerang apa, Bu, namanya, Bu? Kerang dara. Kerang dara sama satu lagi nih, lamis, kerang lamis. Jadi segala jenis kerang yang ada di sini ini diambil sama ibu-ibu untuk dijual ataupun bahkan untuk makan keseharian mereka. Berada di bibir pantai, warga tetap waspada, takut terjadi tsunami kembali. Setiap pencarian kerang hasilnya tak menentu, 1 hingga 6 kilo yang biasa mereka dapat. Ibu kan udah trauma, tapi kenapa masih mau berani untuk cari kerang? Ya demi memenuhi kebutuhan, Neng. Tapi kalau seandainya misalnya gempa, ibu lagi nyari kayak gini gimana, Bu? Ya kalau lagi gempa melari dulu, Neng. Enggak. Tunggu kita reda dulu karena kita kan harus bagaimana juga kita sebagai orang tua harus berjuang buat anaknya gitu, maksud ibu gitu. Kalau nggak begini ibu dari mana? Makan apa? Terus anak sekolah dari mana jajannya? Dari mana istilahnya apa? Kebutuhan pokoknya, Neng. Karena apapun beli zaman sekarang mahal-mahal banget, Neng. Kalau kita nggak seperti ini terus ibu makan apa? Satu keluarga coba. Semua ibu-ibu di sini seperti ini, bukannya nggak trauma, Neng. Trauma ibu cuman berhubung ibu ya cuman ini mata pencariannya ya, terus ibu mau gimana kalau nggak terpaksa ya kan. Inilah potret nelayan korban tsunami tahun 2018. Mereka tetap harus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Inilah nasib dari sebagian besar warga Desa Ujung Jaya yang mana mereka banyak beralih untuk mencari kerang dikarenakan mereka tidak mempunyai kapal akibat tsunami 2018. Mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan modal berupa kapal ataupun perahu supaya mereka bisa kembali nelayan dan juga berlayar untuk mencari ikan sebagai salah satu mata pencaharian utama mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah air sudah mulai pasang kembali, kami bertolak ke daratan untuk menjual kerang ke kampung. Tengkulak yang datang tak menentu membuat mereka menjual kerang dengan cara berkeliling rumah ke rumah. Semua jenis kerang di sini dihargai Rp5.000 per kantong plastik ukuran 1 kilogram. Uangnya Bi, 15.000 ya. Iya. Tadi 3 bungkus. Iya, makasih ya, Neng ya. Iya, makasih ya.
Nah Ibu biasanya emang sehari dapat berapa? Paling ya 20.000 Neng, sisanya dimasak sendiri buat makan. Nah itu dia hasil yang Ibu dapatkan ini paling sehari itu 20.000 dan kadang tidak laku juga. Iya. Hasilnya jadinya dimakan sendiri. Jadi apa yang Ibu dapatkan ini tidak sebanding dengan kerja keras dan perjuangan Ibu ketika harus mencari kerang di pinggir pantai. Hunian tetap sebanyak 706 dibangun oleh BPNPB dan Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan yang berada di 8 titik lokasi di 4 kecamatan dan di Kecamatan Sumur sebanyak 233 unit. Sayangnya, sebagian hunian tetap masih belum aman dari banjir dan warga masih belum mendapatkan sertifikat tanah yang telah dijanjikan. Ibu ini hunian Ibu, Bu? Iya, ini hunian ibu Neng. Inilah rumah ibu dulu tuh yang tadi itu yang merata jadi tanah itu. Sekarang ditempatin di sini Neng. Cuman ibu sekarang belum ada kenyamanan karena apa? Kalau banjir ibu kebanjiran di sini. Kalau pasang ibu kepasangan dari di sini nih. Lagi pula ibu masih bingung juga karena apa? Sertifikatnya juga belum ada. Jadi ibu bingung gimana kita ini di sini ditaruh di sini ini gimana, perasaan ibu tuh was-was gitu, maksudnya takutnya kena usir atau gimana, kan nggak tahu kita kalau begini kita belum nyaman gitu maksudnya Neng. Tapi emang pemerintah dulu ngejanjiin apa Bu sama Ibu pas ketika Ibu dapat hunian, Bu? Ya janjinya sih manis, janjinya katanya mau dapat sertifikat katanya gitu, terus dan lain-lain sebagainya, tapi buktinya mana? Nggak ada Neng. Sekarang mereka yang baru mau membangun rumah, jangan lagi bangun di pantai di zona merah situ. Mereka sudah mulai 250 meter dari pesisir pantai, mereka baru bangun rumah. Tapi kan kalau memang kami harus mereka bergeser ke 250-300 meter dari pantai, saya harus memberikan kompensasi besar untuk mereka karena mereka sudah bangunannya ada yang permanen, sehingga kami mohon bantuan oleh Provinsi Banten sebagai perwakilan dari pemerintah pusat untuk bagaimana kompensasinya saat Ibu Risma datang sebagai Menteri Sosial 2 tahun lalu kalau nggak salah tuh. Ini tinggal di sini ya, Anda harus bergeser. Kompensasinya kan nggak hanya dari APBD kami, itu juga nggak boleh diperbolehkan dari APBD kami, itu dari pemerintah pusat kebijakannya. Kita harus kerjasama ini sama-sama pemerintah ya, plat merah gitu ya, dari BPN. BPN mungkin sudah menjamin, pemerintah wajib melindungi, menjamin hak-hak masyarakat. Tapi nanti di sertifikatnya mungkin belum jadi. Ya, jangan seuzon dulu ya. Sertifikatnya belum jadi dan tidak boleh diperjualbelikan. Biasanya kalau langsung dipegang diperjualbelikan, itu ada cap nanti tidak boleh diperjualbelikan. Karena memang untuk tempat tinggal mereka. Ya, mereka terus berharap kepada pemerintah mendapatkan hak kepemilikan tanah yang mereka tempati agar hidup mereka jauh lebih tenang. Sulitnya mencari penghasilan pasca tsunami 2018, sebagian warga juga mengais rezeki dengan cara membuat sapu. Selain menjadi buruh nelayan, ibu-ibu warga Desa Ujung Jaya ini juga mencari mata pencaharian mereka dengan membuat kerajinan tangan, salah satunya lidi yang terbuat dari daun pelepah kelapa ini. Pohon kelapa tumbuh subur di sini. Selain buahnya, biasanya para ibu memungut pelepah daun kelapa yang sudah jatuh untuk dijadikan sapu lidi. Berpenghasilan yang pas-pasan akibat perahu yang hilang di telan air laut, nelayan terpaksa mencari ikan dengan menggunakan alat seadanya. Hal ini membuat para ibu di kampung Tanjung Lame merasa khawatir dan trauma akan keselamatan suaminya. Mereka terus memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang serba terbatas. Salah satunya Bu Karci. Ibu emang kesehariannya ini bikin sapu lidi kayak gini? Iya, kalau ada yang
pesen deh, kalau enggak mah enggak apa-apa, enggak bikin yang gini. Iya, waktu dulu mas saya waktu punya kendaraan masih nelayan, suami saya emang punya perusahaan, sekarang makan enggak rusak. Soalnya kemarin itu waktu tsunami kejadian itu berat bagi ibu deh. Kenapa Bu beratnya Bu? Atau gitu, perusahaan nggak ada, perahunya rusak, suami nggak kerja, anak nggak kerja, sama lama adik saya juga mati di situ deh, nggak bawa pulang. Gimana emang ceritanya Bu? Ya lagi kerja di situ di pulau, nggak pulang, dia udah mati. Masih sedih ibu. Ibu takut, trauma Bu? Iya, takut. Sampai sekarang Ibu takut sama laut Bu? Iya, takut sama laut. Masih kebayangin adik ibu di situ gimana gitu ya. Sedih rasanya. Berharap mendapatkan penghasilan yang cukup, sulitnya transportasi membuat sapu lidi di sini sulit dipasarkan dan hanya dijual sekitar desanya saja. Bisa dibayangkan harga sapu lidi ini di sini hanya Rp2.000 saja. Kalau dibandingkan dengan di pusat-pusat kota seperti Jakarta ini bisa mencapai Rp25.000. Bagaimana kesejahteraan masyarakat mau meningkat jikalau di setiap daerah dan setiap provinsi ternyata masih banyak kesenjangan sosial. Salah satunya seperti harga sapu lidi ini. Memang kita tinggal di daerah rawan bencana, ya mau nggak mau kita harus siap. Ya, tapi kapan itu bencana datang kita tidak tahu. Tsunami tahun 2018 meluluh lantakkan kehidupan warga Ujung Jaya. Kerugian materi dan trauma yang mendalam masih membekas, meninggalkan ketakutan yang tak kunjung reda. Isu megatrust yang terus mengancam membuat mereka hidup dalam ketegangan. Namun di tengah kecemasan, harapan akan kehidupan yang aman dan tenang selalu ada. Warga Ujung Jaya terus berjuang, mencari cara untuk bertahan hidup dan berharap akan perhatian lebih dari pemerintah. Himbau pada masyarakat terus waspada, dan memang kita tinggal di daerah rawan bencana, ya mau nggak mau kita harus siap. Ya, tapi kapan itu bencana datang kita tidak tahu. Jadi kami berharap kepada masyarakat, sudah banyak informasi dari BMKG, update terus, ya, dan juga punya aplikasi terkait dengan gempa, sehingga ada sinyal-sinyal notifikasi bahwa ada gempa, karena gempa itu setiap saat ada di seluruh Indonesia, khususnya berdekatan tidak dengan Banten, khususnya Pandeglang. Jaga alam kita, jangan sakiti alam kita, jangan rusak alam kita. Kalau kita jaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita.